Halo teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Udah akhir bulan lagi nih. Tanggal 30 April sekarang jam 3:40 sore di New York. Dan di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berbagi cerita tentang apa yang saya alami di New York ini. Dan cerita saya ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi ada banyak sekali makna yang bisa kita gali dari apa yang akan saya sampaikan ini. Oke? Nah, begini ceritanya. Saya di New York ini punya seorang teman yang cukup baik lah. Ya, saya berteman cukup baik. Sebut saja namanya adalah Johnny misalkan ya. Johnny tulisannya nggak begitu kali ya. Oke, ya tulisannya John aja dah, gini dah ya. Sebut saja namanya adalah John. Oke. Dan John ini adalah teman saya, ini orang dari Hong Kong ya. Jadi dia ini warga negara Inggris. Ya, lalu kemudian aslinya dia orang Hong Kong, kemudian dipindah ke Inggris, dan kemudian dia memutuskan untuk pindah ke Amerika. Jadi dia punya banyak pengalaman. Usianya masih lebih muda dari saya sekitar 10 tahun. Dan dia banyak memberikan saya pelajaran, terutama tentang bagaimana caranya kita bisa hidup di negeri orang. Karena terus terang saya belum pernah pergi merantau seperti ini sebelumnya, belum pernah. Jadi saya tuh di awal-awal ketika saya datang ke sini, saya tuh nggak tahu bagaimana hidup di negeri orang. Belum tahu caranya bagaimana. Banyak hal-hal yang awkward, banyak hal-hal yang saya tuh nggak mengerti ya, karena memang berbeda budaya banget ya. Nah, singkat cerita, saya sering sekali pergi bersama John ya, kita main pingpong bareng ya, kita sering ngobrol, pergi makan ya. Dia pada saat itu dia mengajarkan saya bahwa ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, dan saya open mind. Artinya boleh dikatakan wow, dia ini beda negara dengan saya, dan dia begitu baik ya, begitu baik, mau memberikan sharing pengalaman tentang bagaimana caranya supaya bisa hidup di New York ini. Nah, lalu kemudian sering kita tuh ketika kita lagi ngobrol, ketika kita lagi berbicara, lalu kemudian sering kali kita bertanya, wah, coba mari kita pikir nih, bagaimana ceritanya supaya kita nih bisa ketemu, gimana? Bagaimana ceritanya kok bisa kita ketemu? Lah, itu paling benar ya. Bagaimana ceritanya kok bisa kita ketemu? Jadi, saya mengenal John ini ada di mana? Ada di New York kan? Ya, jadi saya bisa bersahabat dengan dia. Ini persahabatan ini kan ada atau kenalnya itu di mana? Di New York, oke? Artinya kalau saya tidak pergi ke New York, ya tentu saja saya nggak akan bisa bertemu dengan John ini. Benar nggak? Ya, jadi artinya saya harus pergi ke New York dulu, ya, harus merantau ke New York, ya, supaya saya bisa mengenal dia. Nah, lalu kemudian supaya saya bisa pergi ke New York, maka saya harus mengalami kejadian A, kejadian B, kejadian C, betul? Kalau tidak ada kejadian A, kejadian B, tidak ada C, maka saya tidak akan mungkin pergi ke New York. Dan kalau saya tidak pergi ke New York, maka saya tidak mungkin ketemu John, betul? Ya. Nah, supaya mengalami kejadian C ini, saya juga harus mengalami kejadian E, F, G, H. Perhatikan, ya. Jadi kalau kita pikir secara logika, secara teori, wah, ini saya bisa mengalami kejadian ini ya, saya bisa datang ke New York aja, ini harus ditumpuk dengan banyak kejadian. Anda bisa nangkep nggak maksud saya? Jadi artinya, apakah kejadian seperti ini F G H ini, apakah saya bisa memprediksi ini? Apakah, contoh gini deh, apakah 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu, saya bisa memprediksi bahwa saya nanti akan pergi ke New York, ya, akan merantau pergi ke New York, lalu kemudian saya akan punya teman baik namanya adalah John. Nggak mungkin, betul, terpikir sedikit pun juga enggak. Dulu ketika 10 tahun yang lalu, saya nggak berpikir untuk di New York. Nggak mungkin. Bagi saya,
pergi merantau itu ya seperti suatu hal yang unknown, suatu hal yang tidak diketahui, suatu hal yang non jauh di sana, ya, nggak terpikir. Yang saya bisa pikir itu cuma jangka pendeknya aja, betul ya. Jadi ibaratnya itu kalau kita berpikir, ibaratnya pikiran manusia itu, ya, pikiran manusia itu ini sama seperti apa? Sama seperti lampu mobil. Nah, ini ada guru yang mengatakan seperti itu. Jadi pikiran manusia itu seperti lampu mobil, artinya apa? Yang bisa kita lihat cuma sebatas itu aja. Coba kita lihat perjalanan dari mana? Dari Surabaya menuju ke Malang misalkan. Contoh sederhana ya. Apakah lampu mobil saya bisa menyinari semua jalan? Enggak. Surabaya Malang jaraknya 100 kilo misalkan ya. Misalkan. Surabaya Malang jarak 100 kilo. Apakah lampu saya bisa menyorot sampai 100 kilo? Enggak. Lampu saya mungkin cuma menyorot sekitar 10 meter, 20 meter mungkin ya. Enggak 100 kilo. Tapi jadi artinya pikiran manusia ini sifatnya adalah short term. Betul? Sama seperti lampu mobil. Anda boleh catat ini, analoginya bagus banget. Pikiran manusia seperti lampu mobil. Ya, lampu mobil jarak Surabaya Malang, ya nggak mungkin bisa menyinari 100 kilo, nggak mungkin. Karena hanya menyinari jalan yang kelihatan di depan mata aja. Tugas kita hanya berjalan aja. Udah jalan aja. Ya, apakah saya bisa tahu 50 kilo ke depan jalannya bagaimana? Ya saya nggak tahu. Karena saya cuma melihatnya, lampu mobil itu cuma melihatnya jarak dekat. Sama juga dengan pikiran manusia. Ya, coba bandingkan dengan cerita ini. Apakah 10 tahun yang lalu saya bisa memprediksi bahwa nanti next 10 tahun, jadi kalau sekarang tahun 2021, ya, dan 2021 berarti 10 tahun yang lalu, berarti tahun 2011, betul? 2011 nih saya baru punya anak yang kedua, ya, masih umur setahun. Anak saya masih umur setahun. Apakah tahun 2011 lalu kemudian saya berpikir, wow, sebentar lagi nanti kita 10 tahun lagi akan pindah ke New York loh. Nggak terpikir. Bahkan pindah ke New York pun ini sebenarnya by accident sebenarnya. Beyond my plan. Ya, nggak di luar saya punya plan. Ya. Jadi kalau Anda berpikir bahwa, wah, pikiran kita ini begitu hebatnya sehingga semuanya bisa kita prediksi, jawabannya adalah nggak mungkin. Kenapa? Karena pikiran kita itu cuma lihatnya adalah short term. Jadi di dalam pikiran saya kepikir sedikit pun aja enggak itu. Ya, nggak bisa terbayang. Jangankan 10 tahun lalu, terlalu jauh. Next 10 tahun lagi. Mungkin 5 tahun yang lalu aja saya juga nggak terpikir untuk pindah ke New York. Betul? Ya, masuk akal ya. Jadi artinya pikiran kita tuh begitu pendeknya, nggak mampu untuk melihat secara keseluruhan, nggak mampu. Kita nggak bisa melihat. Terlalu banyak kombinasi. Nah, perhatikan di sini. Padahal ceritanya kan cuman saya punya temen, ya, saya punya temen namanya John. Kita ketemu di sini dan kita bersahabat. Nah, supaya saya bisa ketemu John ini, ceritanya nih panjangnya. Wah, ini kalau diteruskan lagi IJKL mungkin akan terus nggak ada selesai ujungnya. Betul? Ya, jadi supaya saya pergi ke New York, ini syaratnya supaya saya bisa ketemu John, maka saya pergi ke New York. Lah, ini aja pergi ke New York aja, ini aja masih terlalu random. Kenapa? Terlalu umum. Karena di New York aja, kalau saya tidak tinggal di sini, kalau saya tidak pergi ke klub main pingpong, saya nggak akan ketemu John. Kalau saya tinggalnya bukan di rumah saya sekarang, mungkin saya tinggalnya di Manhattan atau saya tinggal di Long Island, mungkin saya nggak akan ketemu John. Betul? Ya, atau pada saat saya ikut klub, kalau saya klubnya main di klub siang bukan di klub malam, saya juga nggak ketemu John. Betul? Ya, jadi artinya terlalu banyak hal yang beyond my mind, ya, yang bisa membuat saya bertemu dengan si John ini. Ya, bisa paham nggak ceritanya? Ya, sama juga dengan saya punya temen, ketemunya di mana? Di kelas Reality Transform. Ya, nah, Reality Transform ini diadakan ketika saya sudah ada di New York. Ya, jadi kalau sekarang saya tidak mengadakan kelas Reality Transform, maka sekarang saya tidak punya teman dengan teman-teman si A, dengan si B, dengan si C. Jadi rutenya bagaimana kok bisa saya berteman dengan dia? Aduh, panjang ceritanya. Ceritanya panjang. Dan perhatikan, kalau kurang satu aja, ya ada kejadian A, B, C. Kalau misalkan kejadian B ini nggak ada, ya tiba-tiba saya hapus gini misalkan, maka pertanyaan sekarang, apakah mungkin saya bisa pergi ke New York? Nggak bisa. Kekurangan satu di sini, maka nggak akan ada cerita ini. Betul? Kurang 1/4 aja, nggak ada ceritanya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai namanya realitas, betul? Inilah yang disebut dengan namanya realitas. Nah, realitas itu begitu panjang supaya bisa tercapai, supaya Anda bisa
realitas nih seperti supaya bisa sampai di depan Anda sekarang, supaya Anda mengalami ini, apapun yang Anda alamin ini, itu perjalanannya, aduh, super duper 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 panjang sekali di masa lalu. Ya, super duper duper panjang. Jadi untuk menghasilkan realitas ini, ibaratnya seperti koki ini masak ya. Ini sebuah masakan. Jadi kalau realitas ini seperti sebuah masakan ya, maka realitas yang ditampilkan di depan Anda ini adalah sebuah masakan yang di-prepare oleh pencipta kita itu dalam waktu 13,8 triliun miliar tahun yang lalu. Ya, mulai dari penciptaan, mulai Big Bang lah misalkan, kalau Anda percaya itu Big Bang, ya, itu kurang satu aja nggak jadi Anda. Paham maksudnya ya? Jadi realitas yang ditampilkan di depan Anda sekarang ini itu supaya dia bisa hadir di depan mata Anda, supaya Anda bisa mengalami itu perjalanannya, waduh, panjang sekali. Dan realitas yang di depan Anda ini hasil koneksi dari orang satu ke orang lainnya. Jadi perlu keterlibatan orang lain, tidak cuma Anda sendiri, untuk bisa mau menghadirkan sebuah realitas yang ada di depan Anda. Ya, contoh sekarang sederhana, kelahiran kita aja deh sekarang, kelahiran kita ya. Saya bisa lahir dari kedua orang tua saya, otomatis pasti ada ayah, ada ibu. Ini nggak mungkin, ini sudah rumus, ada ayah, ada ibu. Oke? Ya, ada ayah, ada ibu. Nah, sekarang supaya bisa melahirkan saya aja, ini maka ceritanya panjang banget, betul? Nah, si ayah dan ibu kan ininya asalnya juga random. Ya, bisa jadi mereka bertemu di bar, mereka bertemu di karaoke, mereka bertemu di taman, mereka bertemu di mana. Dan mungkin ayah saya pun juga punya pacar banyak. Pacarnya belum tentu sama si A, sama si B, sama si C. Sebelum bertemu dengan ibu saya. Sama juga ibu saya pun juga mungkin pacarnya juga banyak. Bertemu dengan si A, si B, si C. Nggak tahu. Ya, ada sebuah kejadian yang menggiring mereka, akhirnya mereka bertemu. Dan kemudian ketika mereka bertemu pun, akhirnya jadi saya. Ya, jadilah saya. Adanya perkawinan, lalu kemudian jadi saya. Perkawinan aja, randomnya luar biasa. Berapa jumlah sperma manusia? Wow, tuh, ratusan juta, puluhan juta, I don't know ya. Nah, perhatikan, dari puluhan juta itu yang jadi cuma satu. Yang satu aja yang jadi loh. Wow, itu puluhan juta semuanya itu hidup. Ya, itu hidup. Ini pelajaran biologi ya. Pelajaran biologi itu jelas bahwa yang namanya sperma itu ada puluhan juta ya. Puluhan juta atau ratusan juta. Yang jadi cuma satu. Satu yang jadi. Jadi artinya untuk menghadirkan saya aja ini perlu proses yang segila itu. Nah, ini baru ngomong ayah dan ibu. Belum lagi kakek dan neneknya, betul? Ini kalau kita ngomong kakek, ini ngomong nenek, sama juga. Ini ceritanya lebih rumit lagi. Sama juga di sini ibu pun punya kakek dan nenek juga. Ya, kakek dan neneknya ini juga ceritanya panjang lebar juga, sama seperti tadi. Kakeknya mungkin lihat banyak cewek, ya mungkin pacaran berkali-kali, kok bisa ketemu si nenek ini, ya mungkin ketemu di mana. Ini aja kita sudah melibatkan berapa? Melibatkan dua ini. Padahal untuk supaya mereka bertemu aja ini, waduh, ini faktornya banyak banget. Anda bisa percaya, Anda bisa ngikutin ya. Jadi supaya menghadirkan Anda satu aja datang ke dunia ini, ceritanya yang di-prepare ya, ibaratnya pencipta kita itu adalah kokinya. Itu prepare-nya tuh, waduh, wes itu bener-bener melibatkan berbagai macam triliunan probabilities. Ya, saya adalah pelaku statistik, saya cari uang di stock market menggunakan statistik. Jadi saya melihat betul, saya mengetahui betul bagaimana yang namanya probabilitas. Jadi artinya probabilitas, kalau kita hitung probabilitas dari kakek nenek saya aja, probabilitas supaya terjadi saya ini, waduh, peluangnya mungkin cuma 0,0000000, nggak tahu berapa persen dah. Ya, kecil banget. Artinya banyak sekali change, banyak sekali kesempatan supaya saya nggak terjadi. Jadi ketika saya terjadi ini, benar-benar saya menjadi orang yang sangat spesial. Super duper spesial. Karena apa? Supaya bisa menjadikan saya ini, waduh, berapa? Coba aja, dari ayah saya aja, spermanya sudah ratusan juta, betul? Belum lagi ayah saya dari kakek saya udah ratusan juta juga spermanya. Ya, jadi kalau di sini disaring dari katakanlah spermanya 300 juta, ya. Ini ayah saya saringan dari 300 juta, ya. Supaya bisa jadi saya juga saringan lagi dari 300 juta. Wah, ini udah benar-benar luar biasa, betul? Ya, itu maksud saya ya. Jadi maksud saya adalah yang disebut dengan realitas yang Anda alamin sekarang ini adalah sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, dan
inilah yang mau saya sharingkan adalah seperti ini. Perhatikan di sini, yang disebut dengan realitas, ya realitas itu adalah hasil dari triliunan, bukan cuman ratusan ribu, bukan cuman miliaran, mungkin triliun aja mungkin nggak cukup untuk menjelaskan ada berapa probabilitas ya. Kalau Anda belajar ilmu statistik, probabilitas itu sangat-sangat penting ya. Dan kalau kita melihat, wow, realitas supaya bisa hadir di depan mata Anda. Saya membuat video ini aja. Ya, bagaimana saya membuat video ini, ada cerita di balik cerita, betul? Ya, jadi kalau gini, kalau gitu, beleset sedikit aja Anda nggak akan lihat video ini. Ya, ini video sudah diposting di YouTube gratis. Belum tentu Anda bisa melihat ini. Kalau Anda bisa melihat pun pasti ada ceritanya lagi. Betul ya? Paham ya? Ya, itu namanya realitas. Jadi realitas apapun yang di depan Anda, baik positif maupun negatif, ingat, positif ataupun negatif ini kan cuma persepsi kita. Jadi sebenarnya realitas itu cuma netral. Apapun itu realitasnya, itu adalah hasil dari triliunan, bahkan lebih, mungkin ratusan triliun atau ribuan triliun probabilitas. Oke, perhatikan, kurang 1/4 aja dari 1 triliun, kurang 1 bukan diabaikan, enggak. Kurang 1/4 aja, tadi pagi ada jalannya beleset sedikit dari yang seharusnya, enggak jadi sekarang. Betul ya? Jadi kalau tadi saya jalan pagi, jalan kaki saya, kalau saya boleh mengulang masa lalu, kalau jalan kaki saya miring 1 mili aja, mungkin saya nggak akan buat video ini. Mungkin ceritanya lain. Ya, miring 1/4 aja, nggak akan terjadi. Ya, nggak akan terjadi. Karena itulah saya berkesimpulan bahwa yang namanya realitas itu adalah sebuah mahakarya dari pencipta kita yang dihadirkan di depan kita. Nah, sekarang kita ini cuma disuruh apa? Suruh experience it. Jadi ibaratnya realitas itu sudah dibuat. Ibaratnya dia tuh seperti koki. Kokinya ini sudah masakin buat kita. Kita tinggal dihadirkan, disuguhkan, tinggal makan. Oke, sama seperti ini. Mahakarya pencipta kita, realitas kita juga sama. Lalu kita ini cuma disuruh mengalami itu. Jadi pencipta kita tuh menyiapkannya. Jadi seperti ibaratnya dia koki. Kalau koki masaknya dari seminggu yang lalu, masak terus misalkan demi sebuah masakan yang luar biasa, istimewa. Maka apa yang bisa Anda lakukan? Yang bisa Anda lakukan ya tentu saja yang bisa Anda lakukan bukan menggerutu, betul? Bukan menghina, bukan menghakimi, bukan memilih suka nggak suka, bukan. Tapi Anda pasti nomor 1 adalah Anda akan apa? Anda akan apresiasi. Betul? Anda akan apresiasi. Anda akan honor it. Honor it berarti menghormati ya. Dan kemudian Anda akan apresiasi, honor, accept it. Betul. Gak ada yang Anda bisa lakukan. Nothing to do with you. Jadi artinya, ya sama seperti tadi ilustrasinya. Apakah saya bisa memprediksi bahwa nanti ketika 10 tahun lagi dari sekarang, saya akan bertemu dengan teman namanya John di New York. Nanti kita akan sering pergi sama-sama. Dia menjadi guru saya, mengenalkan saya dengan si A, dengan si B, dengan si C. Gak mungkin. There's nothing to do with you. Karena itu, don't get too personal. Inilah yang menyebabkan penderitaan. Karena apa? Karena Anda menganggap realitas yang tercipta di depan Anda sebagai satu hal yang terlalu personal. Padahal realitas itu disuguhkan buat Anda, nothing to do with you. Karena apa? Karena Anda nggak akan mungkin bisa mencapai seperti itu. Anda nggak akan bisa memprediksi sedetail itu. Nggak akan bisa. Ya, secanggih apapun ilmu ramal-meramal Anda, mau Anda pakai feng shui, Anda pakai perbintangan, pakai astrologi, Anda pakai astronomi, pakai numerologi, pakai whatever lah. Tidak ada satupun yang bisa memprediksi secara super duper detail seperti yang Anda alami saat ini. Ya, karena itu tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita apresiasi, honor, dan accept it. Apresiasi artinya kita berterima kasih, betul? Say thank you. Ya, say thank you. Karena itu kita disuruh gratitude setiap hari. Kenapa? Karena realitas yang muncul di depan Anda ini adalah sebuah mahakarya. Semua mahakarya yang sangat luar biasa. Yang tiada duanya, yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, dengan apapun. Dan perhatikan, mencipta kita itu untuk mempersiapkan
realitas ini supaya bisa tampil di depan saya itu, maka dia harus melewati proses yang wah, ya. Itu poinnya. Itu poinnya ya. Karena itulah kalau kita belajar spiritual itu sebenarnya ketika Anda fokus pada you just experience it, kamu menikmati itu. Ya, you apresiasi, akhirnya kita melihat bahwa itu ya kita harus mengapresiasi, kita memberikan honor, kita accept, seolah-olah seperti kita menerima masakan dari teman, dan teman ini sudah bela-belain masak dari seminggu yang lalu. Dia tidak tidur malam misalkan, masak terus demi menyiapkan masakan di depan kita. Apa yang kita lakukan dengan masakan itu? Apakah kita menghina atau kita memaki? Kalaupun enak gak enak, kita tinggal menikmatin aja, betul? Karena itu tetap kita bilang, aduh thank you ya, sorry ya, wah enak banget ini, sorry ngerepotin kamu ya, thank you banget doh, thank you banget, ini enak banget ya. Kita memberikan honor, memberikan pujian ya, dan kita menerima, accepted ya. Kalau kita bilang nggak mau ini, maunya cuma A, nggak mau B ya, maunya C, nggak mau D, maka sebenarnya Anda nggak menerima, betul? Karena apapun experience yang akan lewat ya, yang sudah lewat, yang sedang lewat sekarang, yang sudah lewat dan sedang lewat, dan yang akan lewat, itu sudah disiapkan dengan sangat-sangat luar biasa oleh pencipta kita. Ya, jadi pesan moralnya adalah hargai setiap experience yang lewat di depan Anda. Kalau Anda punya pola pikir seperti ini, maka ini akan mengurangi penderitaan Anda. Kenapa? Karena yang namanya penderitaan itu, Anda menganggap bahwa realitas yang ada di depan Anda itu personal. Terlalu personal. Paham nggak maksudnya terlalu personal itu? Seolah-olah kegeeran gitu. Seolah-olah seperti, wow ini sepertinya, ini semesta jahat banget ke saya. Ini hidup nih sungguh gak adil. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Kok tahu kamu? Ya, don't get too personal. Because experience itu datang dan pergi. Ya, dan experience itu selalu netral. Ya, yang namanya pengalaman, yang namanya realitas ya. Realitas itu akan selalu datang dan pergi dan selalu netral. Don't get too personal. Kalau misalkan ada kejutan, ada surprise, ada satu hal yang tidak di luar prediksi Anda, itu wajar. Kenapa? Sekali lagi, karena pikiran kita ini seperti lampu mobil. Jadi lampu mobil pikir kita short term. Kita nggak bisa memperkirakan terlalu jauh. Ya, kita hanya memperkirakan secara short term. Dan kalau kita memperkirakan secara short term, kalau misalkan kita salah, wajar. Kenapa? Karena hidup itu melihatnya secara long term, bukan secara short term. Jadi kalau misalkan ada sedikit jalan rusak, ya udahlah, abaikanlah. Ya, don't get too personal, move on. Ya, siapa tahu itu adalah suatu pertanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk menuju jalan yang lebih baik. Ya, itu aja. Jadi pesan moralnya adalah apapun realitas yang Anda alami sekarang, experience aja, ya, alami aja itu. Memang itu yang cuma bisa Anda lakukan. Dan apapun yang terjadi pada diri Anda itu nothing to do with you. Nggak bisa Anda memprediksi ini, nggak bisa. Nothing to do with you. Ya, karena itu don't get too personal. Kalau Anda get too personal, maka Anda akan menjadi gampang menderita. Ya, itu aja pesan moral yang bisa saya sharing cerita, bukan pesan moral, sharing cerita yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dicatat. Nah, sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini cuma pendapat pribadi saya aja. Kalau Anda suka, ya bolehlah Anda tulis, jangan lupa ditulis ya, jangan lupa di like video ini. Kalau Anda nggak suka pun ya udah, forget about it lah. Ya, jadi kita tidak ngomong benar atau salah. Ya, ini juga belum tentu benar, belum tentu salah. Ya, kalau memang ini bisa berguna bagi hidup Anda, ya why not gitu ya. Oke, itu aja bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you. I love you all. Bye.